Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Partini Darmawan dalam channel Masak Asik. Kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara memasak daun singkong yang di depan kita ini jumlahnya cukup banyak. Karena saya adalah salah satu penggemar sayuran, sehingga ketika beli daun singkong satu ikat besar gini ya teman-teman, sehingga jatuhnya harganya menjadi lebih murah. Dan ini juga daun singkongnya seger-seger banget ini. Nah mungkin kendala bagi kita bagaimana ya supaya daun singkong ini awet jika disimpan. Nah, ada sebagian orang menyimpan daun singkong ini dalam keadaan mentah. Jadi ketika disimpan dalam kulkas 2-3 hari maka daun singkong ini akan layu. Nah, di sini saya akan memberikan tips bagaimana mengolah daun singkong yang benar sehingga kita tidak repot disibukkan untuk memilih daun singkong, kemudian merebusnya dan sebagainya. Saya akan berikan tip ini agar ibu-ibu atau teman-teman yang hobi masak khususnya ke depan bisa meniru cara saya ini. Jadi ketika saya beli daun singkong gini kan ini satu ikat besar nih. Daun singkong ini akan saya simpan dalam keadaan masak atau sudah direbus. Jadi caranya, ini mau saya buka dulu ikatannya. Daun singkong ini kan ada bagian yang agak tua dan muda. Ya, ada bagian agak tua dan muda. Ini saya perlihatkan, saya buka lagi. Jadi yang disebut dengan yang muda itu adalah setidaknya ada di 2 atau 3 tangkai ini saja. Ini yang muda, yang seperti ini teman-teman. Yang muda. Selain daripada ini kan ada 5 nih. 1, 2, ini yang muda. Kemudian yang 3 ini yang tua. Nah, kedua jenis daun ini harus dipisahkan saat merebusnya. Sehingga nanti ketika masak itu yang muda ini tidak terlalu lembek, yang tua nanti matangnya pas. Ya. Semua daun ini kan ada yang muda yang tua, ini dipisahkan. Jadi dikumpulkan, yang muda dikumpulkan dengan yang muda, yang agak tua dikumpulkan yang agak tua. Yang tua banget yang di bawah ini dibuang saja ya. Ini jatahnya kambing ini. Jadi kita nanti pisahkan semuanya ini, yang muda dan yang tua. Jadi nanti triknya merebusnya saya tunjukkan ke teman-teman ya. Ini yang muda ini cirinya adalah dia lebih lemes. Ini dipisahkan dengan yang tua. Yang setengah tua maksud saya ya. Saya sudah siapkan 2 wadah ini untuk misahkan daun yang muda dan yang tua. Ya, jadi seluruh batang singkong batang singkong ujung atas ya nih ya. Ini kan ada yang muda, ini saya ambil. Ini yang muda ini terlihat masih lemes, ini muda teman-teman ya. Kemudian ini yang agak tua, ini ada 2. Biasanya yang paling bawah itu tua, biasanya enggak saya pakai. Tapi biasanya nih kalau orang di luar itu ya semuanya dipakai, mana ada yang mau membuangnya ya. Jadi inilah bedanya kalau kita masak sendiri dengan kita beli di luar. Jadi kita bisa mengendalikan kualitasnya terhadap apa yang kita konsumsi tiap hari. Oke, sekarang saya akan lanjutkan untuk memisahkan daun muda dan daun tuanya dulu ya teman-teman. Sambil nunggu daun singkongnya dicuci, sekarang kita panaskan air ya untuk merebus daun singkong yang sudah kita siapkan tadi. Ditunggu sampai mendidih baru dimasukkan daunnya. Setelah airnya mendidih, tambahkan 1 sendok garam ya, masukkan dalam panci. Kemudian sekarang kita akan rebus daun singkong yang muda. Kan tadi sudah kita pisahkan, sekarang yang muda kita rebus dulu ya. Masukkan semuanya. Daun singkongnya yang muda kita rebus dulu. Nah, sesekali boleh diaduk, tapi tidak usah terlalu sering ya. Ini untuk merebus daun singkong yang muda ini kurang lebih 15 menit. Antara 10 sampai 15 menit ya, nanti kita angkat. Sebenarnya lama perebusan itu juga tergantung dengan jumlah daun singkong yang kita rebus. Karena ini jumlahnya cukup banyak, nanti kita butuh waktu kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Setelah 15 menit kita matikan dulu dan kita angkat ya. Ini sepertinya sudah empuk ini. Ini 15 menit sudah empuk dan daunnya masih terlihat hijau segar ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan rendam singkong yang sudah direbus ini ke dalam air dingin. Ya, air dingin. Ini kebetulan saya siapkan panci saja. Rendam dalam air dingin ya. Ini yang masih tersisa diambil. Kemudian rendam dalam air dingin. Nanti setelah 5 menit ganti airnya sekali lagi saja.
Ini kan masih panas teman-teman. Jadi tunggu 5 menit, nanti diganti air dinginnya atau dialiri air dari keran, nanti lama-lama dia akan dingin. Kemudian nanti kita tiriskan. Nah, selanjutnya kita akan rebus sisa daun singkong tadi yang agak tua ya teman-teman, pakai air yang tadi dipakai untuk rebus daun singkong mudanya. Selanjutnya kita rebus daun singkong yang agak tua pakai air bekas rebusan daun singkong muda tadi ya. Ini kalau jumlahnya banyak direbus 2 kali, kalau pancinya masih cukup direbus sekali saja. Ini akan saya coba rebus sekaligus ya, biar menghemat waktu. Nah, cukup kan? Karena pancinya cukup besar. Kalau singkong yang muda tadi, maksud saya daun singkong muda tadi merebusnya 15 menit sudah empuk. Kalau ini butuh waktu lebih lama. Kita rebus 20 menit ya teman-teman. Sesekali boleh diaduk atau dibalik. Kita tunggu 20 menit kemudian kita lihat ya. Setelah direbus 20 menit, sekarang kita angkat ya. Akan saya matikan dulu kompornya. Perlakuannya sama dengan daun singkong muda tadi. Setelah dirasa empuk, ini dipindahkan ke dalam wadah yang berisi air dingin. Nanti juga bisa didinginkan dengan dialiri air dari keran. Akan saya pindahkan. Semuanya sudah terangkat nih. Nah, ini nanti juga bisa diganti airnya. Nanti diganti airnya supaya benar-benar dingin. Dengan cara ini, warna dari daun singkong ini akan tetap segar ya. Nah, nanti setelah 5 menit akan saya ganti dan akan saya angkat dan tiriskan. Ini daun singkong matang yang sudah saya tiriskan ya. Yang sebelah kiri ini yang saya angkat, ini yang muda, teksturnya lembut dan sudah empuk. Sementara yang kanan ini yang agak tua, warnanya lebih gelap. Yang kanan biasanya yang saya gunakan untuk lodeh, yang kiri biasanya yang saya gunakan untuk rolade tahu atau untuk dimakan bersama sambal saja gitu, untuk kulupan. Nah teman-teman, kalau daun singkong sebanyak ini kan biasanya nggak habis dimasak sekali. Biasanya ini saya simpan dalam plastik begini, ini plastik es ya. Saya simpan secukupnya, kira-kira misalnya untuk masak sayur lodeh itu saya butuh separuh, makanya ini separuh yang saya simpan dalam kulkas plastik ini. Jadi sewaktu-waktu dibutuhkan hanya plastik ini aja yang saya keluarkan dari kulkas, sementara yang lainnya tetap tersimpan. Atau jika memang butuhnya lebih sedikit lagi, maka sesuaikan dengan kebutuhan yang akan digunakan. Saya biasanya segini banyak ini saya simpan dalam 3 atau 4 plastik. Karena kalau kita bikin lodeh, biasanya campurannya itu kan tidak hanya daun singkong. Nah, kemudian simpannya di freezer ya teman-teman, agar bisa awet. Pengalaman saya untuk daun singkong yang sudah direbus begini, kemudian di freezer, bisa tahan 2 minggu sampai 4 minggu. Kemudian saat menggunakannya, treatmentnya adalah daun singkongnya ini bisa didiamkan sekitar 2 jam atau direndam dalam air panas. Maka nanti teksturnya, warnanya juga akan seperti ini persis. Jadi tidak merusak tekstur ya, sekalipun ini di freezer. Ya. Jadi itu cara-cara saya agar waktu kita efektif dalam menyiapkan bahan makanan dan efektif pada saat kita berbelanja, sehingga mengurangi potensi risiko kita terpapar virus saat kita belanja di pasar. Demikian teman-teman tips hari ini, semoga bermanfaat. Lain kesempatan saya akan memberikan tips lainnya yang bermanfaat untuk dapur kita. Demikian, sampai ketemu dengan video selanjutnya. Assalamualaikum.